Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI, Profesor Dr. Taruna Ikrar, mengunjungi kantor perusahaan obat PT Ismod Fitomedica di Desa Towata, Kecamatan Pulau Bangkeng Utara pada Rabu 29 Januari 2025. Kedatangan ini dalam rangka kunjungan kerja di Sulawesi Selatan. Diketahui PT Ismod Fitomedica adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi obat-obatan tradisional. Terdapat 9 produk obat di PT Ismod Fitomedica, diantaranya Ivalmin, Strofit, Sheral, Revistro, Fibrofit, dan Revispros. Salah satu obat, Ilvamin, saat ini tengah memasuki tahap uji klinis untuk menjadi fitofarmaka. Di fitofarmaka adalah obat tradisional dengan status telah teruji secara ilmiah. Syarat bagi obat tradisional untuk menjadi fitofarmaka adalah harus melewati uji praklinis dan uji klinis. Direktur PT Ismod Fitomedica, Dr. Mansur, dalam presentasinya mengatakan bahwa dirinya telah memulai usaha pembuatan obat tradisional sejak tahun 1996. Dia menceritakan proses jatuh bangun usahanya itu sampai sekarang. Dia menyebut salah satu obatnya Ivalmin laris manis di pasaran. Ivalmin sendiri adalah obat untuk menambah albumin, dalam hal ini menyembuhkan luka pasca operasi. Di sisi lain, Kepala BPOM RI, Profesor Dr. Taruna Ikrar, diwawancarai menyatakan dukungan produk obat-obatan tradisional. Alumni kedokteran Unhas itu mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa berkaitan dengan pengembangan obat tradisional. Saya sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia berkunjung ke salah satu industri fitofarmaka di negeri kita, namanya Ismod Fitomedica. Nah, kami datang ini jauh-jauh dari Jakarta, tentu bagian dari tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya dalam konteks monitoring, karena perusahaan ini telah mendapatkan BPOP, cara pembuatan obat yang baik, atau dalam bahasa Inggris disebut Good Manufacturing Practice, itu standar sebelum sebuah perusahaan memproduksi. Nah, kita tahu sebagai Kepala Badan POM, saya mengerti bahwa negeri ini memiliki potensi yang luar biasa yang berhubungan dengan obat asli Indonesia. Apa potensinya? Kita memiliki 17.200 obat asli Indonesia. Apakah itu sumbernya dari yang herbal ataupun zat-zat alam lainnya, tapi 17.000 lebih ini telah digunakan secara turun-temurun sejak ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Dengan makna itu bahwa kita punya potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu negara di dunia yang memiliki keunggulan untuk memproduksi obat-obat berbasis alam. Nah, dari 17.200 yang ada, yang jadi sebagai fitofarmaka sampai detik ini baru 21. 21 ini tentu kalau dibanding potensinya yang 17.200 lebih itu masih sangat kecil. Nah, sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, kita datang ke sini selain melihat proses pembuatannya, apakah sudah sesuai dengan sertifikat yang kami berikan dalam konteks manifestasi monitoringnya, juga kami bisa melihat beberapa manifestasi produk-produk yang ada. Salah satunya misalnya mengandung albumin, dan albumin ini sekarang lagi masuk uji klinis untuk target klaimnya yang berhubungan dengan sejauh mana fitofarmaka yang berhubungan dengan albumin ini bisa mendukung penyembuhan atau percepatan penyembuhan berhubungan dengan TB. Kita tahu angka TB atau tuberkulosis di negeri kita masih tinggi. Jadi dengan demikian kita sangat membutuhkan
sumber daya ini untuk menambah selain obat-obat kimikal misalnya, hepatitis dan sebagainya, untuk ada supportingnya sehingga rakyat kita bisa lebih cepat sembuhnya atau recovery-nya. Nah, itu hal yang pertama. Jadi potensi fitofarmaka di negeri ini masih sangat besar. Baik potensi pengembangannya maupun potensi ekonominya masih sangat besar. Jadi dengan demikian, sebagai bagian dari pemerintah, kami sangat mendukung pengembangan produk berbasis alam, baik itu dari herbal atau sumber daya alam yang lain untuk menghasilkan fitofarmaka. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Nah, yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa kebijakan di bawah kepemimpinan saya di Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM itu memiliki 3 pilar. Ada pilarnya industri, terus pilar sebagai pemerintah atau government, dan pilar sebagai masyarakat. Nah, kalau masyarakat kita kan jumlahnya cukup besar, 282 juta, dan itu akan tumbuh dalam waktu 20 tahun ke depan melewati 300 juta, hampir 340 juta, dengan pertumbuhan sekitar hampir 5 juta setiap tahun. Nah, kalau kita melihat tren ini, potensi jumlah penduduk kita menjadi sangat besar. Kemudian kalau kita lihat dari industri yang dibawa stakeholdernya Badan POM sebagai salah satu pilar kita, hampir ada 400 ribuan industri besar, kecil, dan sebagainya. Jadi tentu ini potensi yang sangat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.